Banten Girang adalah sebuah dataran tinggi yang dekat dengan Desa Sempu, yang saat ini sudah masuk wilayah Kota Serang. Letaknya sekitar 10 km dari pelabuhan Banten yang sekarang. Wahanten Girang atau Banten Girang adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 932 Masehi dan berkuasa selama sekitar 500 tahun lamanya. Sementara makam Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju pada situs ini merupakan tokoh penting dalam peralihan kekuasaan dari Kerajaan Sunda ke Kesultanan Banten. Pada situs ini juga pengunjung dapat melihat beberapa situs lain seperti Punden Berundak, Goa Banten Girang, hingga Jembatan Gantung. Makbaroh Aulia adalah punden berundak yang berfungsi sebagai menara pengawas bangsa asing pada masa Kerajaan Banten Girang. Ruangan bagian depan Makbaroh Aulia adalah ruang sejarah dan kebudayaan situs Banten Girang. Pengunjung akan disuguhi oleh beragam benda kepurbakalaan dan artefak bersejarah peninggalan masa lampau. Benda dan artefak tersebut tersimpan rapih di dalam lemari kaca yang tersebar di ruangan. Benda bersejarah ini merupakan hasil penggalian dari situs Banten Girang oleh para arkeolog. Ada artefak seperti gerabah, keramik, logam, manik-manik, dan sisa arang. Makbaroh Aulia mempunyai tempat khusus untuk pengunjung yang ingin berziarah dan berdoa ke makam Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju. Ini adalah makam Ki Mas Jo dan Ki Mas Ju dalam Makbaroh Aulia. Goa Banten Girang terletak di pinggir Sungai Cibanten, Kampung Tirtalaya, Desa Saebulu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Goa Banten Girang ini sendiri sudah ada sebelum masuknya Islam ke Banten. Goa ini biasanya digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan bagi lembaga permasyarakatan semasa Kerajaan Banten. Saat ini banyak yang beranggapan goa ini sebagai tempat bertapanya para raja-raja Kerajaan Banten. Goa ini merupakan situs sejarah Banten dan bukti nyata lahir pusat pemerintahan Banten, karena Banten Girang menjadi pusat pemerintahan kota yang dibangun orang-orang Sunda. Kesultanan Banten. Diduga dahulu gua ini gubahan hasil tangan manusia pada masa lampau. Dan gua ini ada 3 kamar. Kamar pertama, kamar kedua kolam, dan kamar ketiga tempat pertapaannya.
Itu kamar itu ditempati oleh siapa, Pak? Kenapa? Kamar itu ditempati oleh siapa, Pak? Ya para resi atau para ulama pendeta di zaman-zaman Hindu. Dia buat bertapa. Dan di sini ada 2 pintu masuk dan keluar yang mempunyai filosofi masing-masing. Kalau pintu masuk, Pintu masuk filosofi itu datang harus kelihatan dahi. Jadi di mana tempat kita harus mempunyai etiket kesopanan dan pulang harus kelihatan tundak, yaitu bisa. oh iya. Selain betapa kegunaan gue ini apa? Ya tempat pertapaan dong. Oh, ini Tidak cuma ada tempat lagi. pertapaan doang. Ini berarti Persembunyian gitu, Pak. Bisa dikatakan persembunyian waktu zaman Belanda. Dan nama desanya ini yang ada di sini Desa Tirtalaya. Tirtalaya. Iya, dan Desa Tirtalaya itu bukan penamaan sekarang. Dari dahulu udah ada Tirtalaya. berarti dari zaman Zaman Kesultanan Hasanuddin Hasanuddin udah ada ya, Pak? udah ada nama Tirtalaya. Berarti Apa? ini dulunya jurang ya? Bukannya jurang, dataran tinggi ini dulu. Jalan tinggi. Kayak gunung gitu. Berarti zaman dulu tuh masuknya itu dari apakah dari sungai dia alatnya atau Dari dari arah atas? laut sana kan. Dari sana ya? Karena kan bekas kerajaannya di sini 8 hektar, seluas 8 hektar. Oh, Di mana dulu itu? sini Lokasi ada kerajaannya di mana tuh? Ada kerajaan. Lokasi kerajaan di tengah desa, tapi sekarang udah nggak bakal ketemu lokasi kerajaan karena sudah banyak rumah penduduk. Udah alih fungsi ya? Nah, salah satunya yang jadi perumahan Taman Geraha asli itu kolom Cipedaringan. Kolom Cipedaringan. Iya, Masih wilayah kerajaan juga ya? itu bisa dikatakan hampir sama seperti Wulandari. Tasik Kardi. Tasik Kardi ya? Nah,